Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, Waalaikumsalam, warahmatullahi. Iya, selamat siang, Ustadz. Ya, Bu, ini kan ada testimoni kata Ibu ya, gitu. Nah, di sini sebelum Iya, Ibu menceritakan ya, saya ini dulu Bu ya untuk semua sahabat. Ya, sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Ibu Ipa ya, beliau ada testimoni yang sangat luar biasa. Untuk lebih lanjutnya kita simak ya, sahabat ya. Suara saya Bu bisa ditangkap dengan baik, Bu? iya, Ustadz. Ya, silakan Bu. Sebelumnya, Silakan Bu. mohon izin dulu ya, Ustadz, untuk testimoni. Ya, silakan. Iya, jadi awalnya saya itu panik. Ya, Hutang kok nggak lunas-lunas ya, Ustadz ya. Jadi ya, saya ketemu dengan channel jenengan itu sholawat yang 1 juta. ya, Akhirnya saya optimis dengan sholawat ini dengan mendawamkannya sebanyak 10 hari. 10.000 perharinya. ya, ya, ya. Kemudian memang di awal-awal itu agak susah ya kita seperti orang awam ini untuk bersolawat sebegitu banyak. Tapi lama-kelamaan fadilahnya ini barokahnya kok luar biasa ya Ustaz tanpa saya sadari. Yang awalnya saya hanya kepingin lunas, kok ternyata banyak rezeki yang tak terduga yang saya rasakan. Ya ini contohnya banyak tetangga, teman ke rumah itu pada bawa makanan, bawa ini sayur, sampai lauk, sampai kue. Jadi yang namanya makanan itu nggak ada habis rasanya gitu. Tinggal dikit, datang lagi. Tinggal Masya Allah. saumpama ada yang ngasih mangga ya kayak kemarin itu hari Minggu, tinggal 3 biji itu aja. Kok langsung sorenya itu ada lagi yang ngasih mangga. Jadi di sini tuh saya nggak pernah beli yang namanya mangga ya Ustadz ya. Itu pun semua mangga itu kayak apa masak pohon tanpa saya beli gitu. Jadi gratis Ustadz. Itu rezeki yang tak terduga yang saya rasakan setelah bersolawat ini Ustaz. Kemudian ini, kapan hari itu ada bank yang ke rumah komplain dengan saya karena saya itu belum pernah nyicil lagi selama 2 tahun ini. Cicilan saya yang 1,5 juta itu saya nggak pernah bisa untuk mencicil. Jadi pihak bank itu memberi keringanan yang awalnya cicilan 1,5 juta, jadi 750 per bulannya. Ini pun tanpa saya duga lagi Ustadz. Terus kapan lagi itu ada temen juga gitu. Temen saya punya hutang sama beliaunya itu lama kita nggak pernah komunikasi. Datang ke rumah, saya kira dia itu nagih ya utang saya yang 200.000. Ternyata beliaunya malah mengikhlaskannya Ustadz. Subhanallah, saya juga nggak nyangka ya Ustadz ya. Semakin kita berserah, semakin kita berpasrah itu banyak kemudahan. Iya, iya betul. Nah kalau Ibu sendiri kan ngapalin 1 juta kali gitu kan, sehari 10.000. Itu dalam waktu berapa ini Bu, Ibu ngalamin keajaibannya gitu yang Ibu rasakan? Iya Ustadz, ini alhamdulillah saya baru dapat 1 bulan nih mengerjakan. Tapi kan testimoni mulai saya rasakan itu 2 minggu yang lalu. Oh gitu. 2 minggu yang lalu itu sudah saya mulai merasakan kehebatan dari sholawat ini Ustadz. Iya. Jadi berniat beriadah sholawat 11 juta kali ya gitu ya. Gitu ya. Iya, saya kepingin sholawat yang 1 juta kali itu Ustadz. Ya. Jadi keajaiban yang pertama Ibu dari segi makanan melimpah Bu ya gitu. Makanan itu datang tanpa kita ketahui gitu ya Bu ya dari pertama. Itu makanan itu apakah termasuk makanan seperti makanan ya yang seperti kita biasa ya gitu kan, lauk atau apa, itu
ada juga Bu atau gimana? Iya, sampai lauk itu Masya banyak, Allah, Ustaz. ya. Iya, ya. Dulunya itu saya hemat banget ini, jadi saya kayak berkelimpahan gitu loh, Iya. berupa makanan sampai segitunya. Terus kalau uang tadi kan Ibu dari pihak bank itu 1,5 juta. Nah, jadi sekarang itu bisa hampir setengahnya berarti Ibu ya, gitu ya. Untuk Iya, bayarnya. saya diminta untuk menyicilnya itu setengahnya aja 750. Jadi kan kita agak berkurang sedikit bebannya. Iya, Masya Allah ya. Jadi awalnya itu dari pihak bank itu udah ngasih peringatan nggak sama Ibu gitu? Atau misalnya? Iya, surat itu dikirim itu berkali-kali. Oh, gitu. Masya Allah ya. Surat apa namanya itu penagihan itu. Iya. Ada mungkin 25 kali, entah 30 surat itu kalau nggak salah Gitu. saya kumpulin. Peringatan itu ya Bu ya, gitu. Iya. Nah dengan sendirinya dengan Ibu mengamalkan jadi ada keringanan setengahnya gitu ya Bu ya. Iya, Gitu. alhamdulillah. Mulai saya juga kepingin lunas. Akhirnya Allah menolong saya dengan mengurangi cicilannya melalui itu gitu Ustaz. Nah, Ibu itu pernah chat ya ke saya gitu. Ibu katanya, mohon maaf ya Bu ya gitu. Kan waktu itu pernah katanya, Ustaz, rumah saya ini di sini katanya yang paling jelek katanya. Tapi Masya Allah orang-orang segitu hormatnya sama Ibu. Gitu. Seperti itu ya Bu ya? Iya, awalnya dulu itu yang namanya saya ini kan meski hidup di kampung tapi di rumah saya ini kan daerah industri. Jadi orang-orang sini itu rata-rata berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam segi ekonomi gitu loh. Kemudian saya sendiri kan cuma ibu rumah tangga yang kerjaannya nyambi, jualan jamu sama ini jual beli pertalite eceran itu aja. Jadi kan kita nggak bisa ngimbangi, seolah-olah logika saya itu kita nggak bisa mengimbangi menyaingi penghasilan para karyawan tetangga-tetangga sini. Otomatis orang-orang tetangga itu pada apa ya, kalau saya ajak ngobrol itu pada kayak menghindar, kayak seolah meremehkan gitu loh Ustaz. Tetapi Ustaz, dahsyatnya lagi Masya Allah Ustaz, beliau-beliau itu yang dulu para tetangga yang suka meremehkan gitu ya. Itu sekarang itu pada menghormati, ketika saya ngajak mereka bicara, mereka juga merespon. Masya Allah gitu. Iya Ustaz. Terus kalau dari segi ini bukan sekarang Ibu tadi bilang jualan eceran pertalite, jamu. Dari segi usahanya pun gimana Bu setelah Ibu mengamalkan sholat Jibril? Iya Ustaz. Ini testimoni yang terakhir ya Ustaz ya mengenai usaha. Yang namanya memang kita juga kepingin usaha ini lancar, biar barokah. Memang harus tirakat. Lah dulu saya tuh nggak pernah ngerti caranya tirakat itu seperti apa gitu loh. Akhirnya saya ekstrim ini memang sengaja untuk tirakat diri saya. Ini bersolawat 1 juta ini Ustaz. Alhamdulillahnya ini yang dulunya jualan jamu saya ini paling 2 minggu sekali baru ada orang beli ya Ustaz ya. Tapi kan kering, jadi bahan-bahannya semua itu kan kering, jadi nggak ada expired ya Ustaz ya. 2 minggu baru ada. Ini kan usaha sudah 2 tahun jalan. Tapi ya gitu, masih jalan di tempat. Tetapi semenjak saya bersolawat ini, kita nggak nunggu 2 minggu lah. Setiap hari pasti ada yang namanya orang beli, mulai pagi, kadang siang, kadang itu malam sampai mau tutup jam 10 itu ada aja yang nyari. Awalnya tuh 2 minggu juga belum tentu ada gitu ya, seperti itu. Iya. Saya resah. Ya Allah, ini jualan kok sepi amat, kok adem ayem aja gitu kan ya dalam hati. Tapi
belakang-belakangan ini, seumpama itu kita punya pondasi, ini kan mulai kita batu kita sudah pasang, namanya semen sudah mulai kita pasang, mulai mulai kokoh lagi ya Ustadz ya. Mulai iya. Ini rasanya itu gitu. Terus senangnya lagi itu konsumen yang baru-baru ini ya Ustadz ya. Mereka itu pada bilang gini Ustadz. Mbak Iva, aku kemarin ini lagi demam, beli jamu di sampean itu loh. Enakan sudah, aku nggak usah pakai ke dokter gitu ya? Lagi. Iya. Testimoni orang-orang jamunya itu, yaitu ketika saya mengadu, mengadu jamu. Bentar Ustaz. Ya silakan. Apa-apa. Ini pengen kasih Mbak Dewi, terus itu uangnya ya. Lah kan nanti dikasih ini Mbak Dea. Teknologi itu dipunda untuk air. Nah itu ya sahabat, ini punya lagi ngobrol itu keajaiban keberkahan selama beliau mengamalkan sholawat Jibril. Masya Allah luar biasa sekali. Itu seperti itu ya sahabat. Beliau ini Bu Ipa mengamalkan sholawat Jibril 1.000.000 kali, tapi dengan cara apa? Dengan cara dicicil sehari 10.000. Seperti itu ya sahabat. Nah kita tanya lagi gitu ya ke ibunya nanti, apakah itu terputus atau ibu ngamalinnya terputus atau gimana Bu? Yang ngamalinnya insya Allah saya estafet ini Ustaz, terus saya dawamkan. Ketika ada repot gimana caranya saya nggak kosong 10.000 itu aja. Saya tekad udah. Saya kepingin tekad memang udah usaha. Kalau 1.000.000 kali kan itu tepatnya itu 3 bulan 10 hari kalau itu ya Bu ya. Itu mudah-mudahan nanti Bu. Nah ini silahkan Bu dilanjutkan lagi yang tadi. Oh iya. Jadi saya lanjutkan, jadi testimoni jualan jamu saya itu senangnya itu ketika saya mintakan doa para pasien saya untuk diberi kesembuhan oleh Allah itu diijabah. Jadi sampai kadang itu beli jamu sampai belikan teman-temannya Ustadz. Kayak sekarang beli ya, kok enakan badannya, belikan mertuanya, belikan tetangganya, kadang dari itu Ustaz. Dari mulut ke mulut gitu ya. Direferensi gitu Ustaz, sampai gitunya jamu. Jadi sekarang itu tiap hari itu ada aja Ustaz, entah nanti sore. Entah kadang itu bareng-bareng kayak ngalir, memang enggak sampai ngantri-ngantri itu enggak, cuma ngalir ada aja gitu yang beli. Ya awalnya kan ibu tadi bilang asalnya 2 minggu itu belum tentu ada gitu kan. Masya Allah ya. Jadi keajaiban yang ibu rasakan, yang pertama makanan berlimpah. Itu rezeki yang sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Terus yang paling utama ibunya niatnya cuma ingin lunas hutang, ternyata Allah kasih keringanan, tapi itu dia Allah berikan kemudahan untuk ibunya yang tadinya harus bayar 1,5 juta, di situ Allah berikan jalannya dengan bisa membayarnya setengahnya 750, seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Terus di samping itu orang di sekitar ibu hormat sama ibu yang awalnya meremehkan, seperti itu ya Bu ya. Meremehkan, iya. Terus yang paling ini, Masya Allah ini, dengan wasilah ibu menjual jamu. Ibu daerahnya di mana Bu? Lupa lagi saya tadi. Daerah ibu. Iya kenapa? Daerah ibu itu di mana asalnya itunya? Oh iya, saya ini berasal dari Pasuruan, Jawa Timur, Ustaz. Nah, iya. Itu untuk semua sahabat ya. Silakan Bu, barangkali yang ada yang ibu masih belum mau ini gitu ya, masih penasaran gitu kan. Mau diceritakan testimoninya seperti itu. Iya. Lebih
gampang ngomong saya sama orang itu kayak saya itu kayak ada apa namanya mahabbah gitu loh Ustaz. Saya itu nggak perlu banyak ngomong panjang lebar untuk saya apa namanya mempunyai produk menjelaskan sesuatu itu nggak perlu panjang lebar. Saya cuma diem wirid orang itu saya kasih apa namanya saumpama beli jamu ini loh Pak jamunya nanti sampai ini aja orangnya juga nganut dan itu saumpama apa namanya kita itu mau ada pemasukan cuma 15.000 itu sampai jadi 45 orangnya itu sama mama belanjanya itu belanja jamu kita paksa ya gitu kan jadi dengan sendiri iya betul gitu. Kemudian ini Ustaz ini yang jualan Pertalite itu ya kalau dulu itu satu kali belanja Pertalite itu di Pertamina 150.000 ya Ustadz ya. Sehari itu ya? Itu jadi iya sehari 150.000 itu jadi berapa liter ya dulu itu ya sebelum ada kenaikan. Jadi 20 liter lah. Ya, ya. Keuntungan cuma 40 kan ya. Toh keuntungan cuma 50 lah. Itu habis itu 20 liter itu sampai 4 hari baru habis. Ya, 3 hari baru habis. Paling cepat itu 2 hari habis itu. Habis itu Ustadz. Ya ini dasarnya lagi ya Ustadz ya. Dari 20 liter 150.000 ya belanjanya. Sekarang meskipun Pertalite itu ada kenaikan harga. Tapi animo masyarakat untuk beli ini alhamdulillah. Yang dulunya belinya saya itu cuma 150 sekarang bisa sampai 650 saya belanja itu. Sehari itu? Jadi iya sehari itu 650.000 itu jadi 36 liter jadi 36 lebih jadi berapa ya 66 lah 66 ya 66 liter sehari jadi berlipat-lipat dari yang dulu ya awalnya 150 sehari kan sekarang jadi 600 berarti hampir 300%. 400% ya naiknya. Itu mohon keuntungannya berapa tuh Bu? Kalau 600? Kita kalau dulu untungnya paling 4 hari ya Ustadz ya. 4 hari habis 20 liter itu untungnya 50.000. Jadi seharinya kalau 4 hari kita paling untung 8.500 kali ya. Iya, iya. 8,5 untuk satu harinya. Tapi sekarang dengan belanja 600.000 kita ada keuntungan ini 120 Ustadz untuk Pertalite-nya aja. Alhamdulillah. Ini Ustadz ya. Dengarnya ini kita tujuan ngobrol seperti ini Ibu bertestimoni gini. Jadi untuk memotivasi bahwa sholawat itu nyata ya Bu ya, itu kan. Iya Jadi Ustadz. bukan sebatas Nah untuk semua sahabatnya perlu diketahui saya sama sekali alhamdulillah dalam waktu beberapa pekan ini saya tuh dengan kesibukan saya Masya Allah hadirkan testimoni kemarin ada yang dari Sumedang sekarang dari Jawa Timur nih ya Bu ya gitu. Iya Pasuruan ya Bu ya dari Pasuruan ini saya Ustaz. Nah ya kalau dihitung sih penghasilan saya ini memang nggak terlihat seperti karyawan di pabrik ya Ustaz ya. Tapi kalau saya total ini penghasilan saya pribadi sambil sambil wirid ini aja saya penghasilan bersih ya. Insya Allah dapat ini yang 200.000 Ustaz satu harinya. Alhamdulillah iya. Senang saya dengarnya gitu kan. Iya. 200.000 itu alhamdulillah dapat ini Ustaz dari keuntungan jual Pertalite sama ini keuntungan dari jamu itu kan besar keuntungan jamu itu juga. Nah Bu silakan apa yang mau Ibu sampaikan untuk semua sahabat yang belum terkabul hajatnya gitu kan sudah ngamalin sholawat tapi belum terkabul apa yang mau Ibu sampaikan silakan Bu. Iya. Jadi gini buat sahabat channel Kahfi ini jangan pernah ragu dengan
kedahsyatan sholawat, jangan pernah ragu dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah tobat, ketika sudah meminta pertolongan, meminta petunjuk, pasti Allah kasih, pasti Allah ijabah doa-doa kita. Seperti saya ini yang kepingin lunas hutangnya yang 70 juta. Oh, ternyata Allah itu memberi rencana lain, dikasih dulu yang kecil-kecil diselesaikan. Kepingin saya itu punya satu bulan itu kepingin punya penghasilan 100 juta. Kepingin saya ya, cita-cita saya, mimpi saya. Tapi saya harus nerima dulu ini penghasilan saya yang 200.000, 180.000 per harinya ini saya harus belajar dulu dari yang kecil-kecil dulu. Gitu saya, Ustaz. Kemudian lanjut silakan. Iya. Kemudian apapun kita itu harus yakin, kita harus bertakwa ya Ustaz ya. Seperti di surat At-Tolak itu saya tanam memang dalam hati ketika saya sudah taat ya Allah. Saya ini kerja bukan kerja ikut manusia. Saya kepingin kerja ikut jenengan ya Allah. Saya kerja ikut jenengan. Ketika nanti adzan saya itu kerja saya untuk menyembahmu. Ketika sesudah adzan pekerjaan saya hanya wirid bertauhid, berkalimah tauhid, bersolawat, dan bertahmid aja. Sambil ini kerja dikit-dikit jualan, kan gitu Ustaz. Jadi saya itu niat saya kerja ikut Gusti Allah, bukan kerja untuk ikut manusia. Jadi saya minta setelah saya kerja, sholat duhur, saya jenengan kasih ya Allah bayaran saya. Gitu saya itu Ustaz. Ketika saya itu sekarang rajin bukan sok suci atau sok alim ya Ustaz ya. Setelah saya bersolawat ini, saya itu makin rajin namanya sunnah. Puasa sunnah seperti hari ini tuh otomatis sudah. Saya itu saking kayak cinta gitu sama Nabi itu. Puasa Senin Kamis saya kerjakan. Jadi seperti hal biasa itu aja, kepingin seneng sama Kanjeng Nabi itu. Ibu kan dari pertama kali Ibu mau bersolawat Jibril 1 juta kali itu gimana ceritanya? Terus sampai detik ini udah hari yang keberapa nih gitu kan? Kan untuk mencapai 1 juta itu kan tadi saya udah sebutkan 3 bulan 10 hari. Iya. Gimana? Ini awal saya ikut tekad untuk sholawat 1 juta ini mulai tanggal 8 Oktober kemarin. Ini kan sudah tanggal 7 bulan November. Jadi pas 1 bulan saya kira mendawamkan sholawat ini. Nah, ini saya itu hati saya bunga, bahagia. Seolah masalah itu sudah nggak ada karena sudah tahu kunci hidup saya. Ternyata saya itu harus bertawakal, saya itu harus taat. Jadi untuk sholat tahajud itu sudah bangun otomatis saya Ustaz. Jadi saya gini, ya Allah saya niat bekerja denganmu. Setelah nanti subuh saya minta gaji saya gitu tiap hari. Terus jadi saya itu gitu ngomong sama yang 1 juta kali itu. Kan saya nyaranin untuk sedekahnya. Nah, untuk sedekahnya gimana Ibu nyapin? Iya, untuk sedekahnya saya kumpulin setiap minggu 7 hari. Kalau saya sedekahnya 10 kan ada 70. 70.000 kan Ustaz. Kadang kemarin ya demi kemaslahatan. Jadi saya itu memang belum ke orang-orang yang belum berpunya. Jadi kita ke keluarga dulu, ke dalam seperti ibu sama anak, orang dalam saya dulukan. Kemudian ini kemarin saya bikin nasi jagung. Itu kan daerah sini seneng itu yang namanya nasi jagung itu. Jadi saya bikin nasi itu beberapa bungkus saya kirim ke teman, ke orang-orang ini. Saya punya tukang sapu jalan. Terus ini
ke ini Ustadz, Ya. operator ini yang di Pertalite di Pertamina itu, biar kita juga ada hubungan. Ya. Nah Bu, itu Ibu kan amalin sholawat tuh ya, yang sekarang lagi dijalankan. Tujuan Ibu 1 juta kali lah gitu ya, dengan sudah bertekad. Nah ketika Ibu ngasih sedekah gitu kan, itu gimana antara Ibu sholawat dan sedekah ketika dikombinasikan yang Ibu rasakan gitu kan. Mungkin kalau tadi kan rezeki udah jelas, tapi secara ketenangan hati Ibu atau gimana tuh Bu? Ibu. Iya Ustadz, dengan memberi itu serasa kita itu sudah seperti orang kaya meskipun dipandang manusia belum kaya. Ya. Seperti hati itu kita itu bahagia gitu, bisa berbagi itu seolah tidak ada orang bahagia kecuali saya di dunia ini gitu. Iya. Meskipun bahagia itu kan memang relatif ya Ustadz ya. Ketika kita itu berbagi itu ada kepuasan tersendiri di batin gitu loh, yang tidak ada tandingannya ketika kita bersedekah itu. Siap. Baik Bu, hebat Ibunya lagi ini kali ya, lagi sibuk. Nah di sini alhamdulillah beliau sudah memberikan testimoni. Testimoni ini semoga membawa keberkahan untuk kita semua, untuk semua sahabat ya Bu ya. Semoga Ibu juga di sana semakin sukses. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya, yang sudah diberikan. Sudah menjadi amal soleh yang tidak terputus sampai yaumil akhir. Iya Ustaz. Semoga testimoni saya ini bermanfaat buat bapak-bapak ibu yang mau mendapatkan solusi dalam masalah hidupnya ya Ustaz ya. Betul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pasti Bu, ini sangat memotivasi untuk kita semua, untuk termasuk untuk saya juga gitu kan. Sekali lagi terima kasih. Ucapkan saya terima kasih Bu ya untuk Ibu. Saya izin upload ya Bu ya. Gitu, mudahan berkah. Iya, gitu. Iya Ustaz. Demikian Bu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ya sahabat yang disampaikan Ibu Ipa dari Pasuruan. Semoga bisa bermanfaat dan semoga menjadi wasilah pembuka pintu keberkahan untuk kita semua. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.